Halo semuanya, saudari-saudari sekalian, teman-teman sekalian. Kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk berkatekese dengan tema APP tahun ini. Tema umumnya yaitu keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Sebelum kita memulai dengan katekese kita, alangkah baiknya kita mengawali dengan lagu pembukaan. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau menjadikan bumi dan segala isinya bagi kami. Engkau menghendaki agar kami memelihara, merawat, dan melestarikan bumi, tempat tinggal seluruh ciptaan-Mu. Saat ini, kami hendak mendalami iman dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi kami, agar kami memahami kehendak-Mu, mengasihi sesama dan seluruh ciptaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Masuk kepada bacaan, kita bersama-sama melihat teks bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi baik, saudara-saudari sekalian, teman-teman sekalian, sekarang teman-teman bisa melihat kembali bacaan tadi dan melihat kira-kira ayat mana yang terkesan, sehingga teman-teman bisa men-sharing sesuai dengan pengalaman teman-teman masing-masing. Bisa men-sharing di kolom komentar. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu aksi nyata. Aksi nyata di sini untuk teman-teman yang bisa melakukan aksi nyata di sekitaran lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di KUB masing-masing.
bisa mengikuti kerja bakti atau membersihkan halaman sekitar rumah, menanam pohon, itu juga bisa. Jadi baik, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya dan juga sudah meng-sharing dan juga sudah melakukan aksi nyata, marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, agar mereka setia dan dengan penuh kasih menjalankan tugas pelayanan Kristus yang telah Engkau percayakan kepada mereka dengan memperhatikan juga masalah lingkungan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, ya Bapa, terangilah hati dan budi para pemimpin bangsa dan negara kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi masyarakat seutuhnya dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para remaja dan orang muda Katolik, ya Bapa, berkatilah dan bimbinglah para remaja dan orang muda Katolik di mana saja berada, agar mereka semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, peduli, dan bertindak mengatasi masalah lingkungan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, berkatilah kami yang telah mengikuti kegiatan pendalaman iman ini, agar kami semakin mengasihi Engkau, sesama, bumi, dan seluruh ciptaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu, dan selama masa ini, Engkau juga melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Melalui gereja-Mu, Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa ekologis kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajarkan kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu saudara-saudara kami yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing kami untuk memahami bahwa krisis iman dapat menyebabkan krisis ekologis. Dan Engkau menghendaki agar kami melakukan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan-Mu melalui berbagai aksi konkret. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami mampu mengatur hidup dengan lebih baik, agar mencapai cita-cita pastoral, unggul, cerdas, dan sejahtera melalui pelaksanaan musyawarah pastoral ke-9. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama sebagai umat keuskupan Atom Buah menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin.
Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hiruk pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta pora raganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau. Puaskah hati kita? Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.